Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi mata kuliah pengantar ilmu pendidikan yang diambil sesuai dengan nomor kelompok kami, kelompok 3, yaitu bab 3 dengan materi landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. Ini merupakan hasil kerja dari kelompok kami yang beranggotakan Solihatun Ni'mah Manda Putri, Erlangga Fikrin Tias, Salva Regita Maharani, Emelda Tias Pamuji, Dimas Rizky Agustianto, dan Nova Cahyo. Jadi, selamat menyaksikan. Selanjutnya, apa itu pendidikan? Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikan diharapkan dapat mengusahakan pembentukan karakter dan pribadi siswa yang berkualitas serta bermartabat. Gunanya pendidikan untuk Indonesia. Menurut Undang-Undang tahun 1992 nomor 24, pendidikan diharapkan mengusahakan pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri, dan pemberian dukungan bagi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Terus, seberapa penting sih landasan dan asas-asas dalam pendidikan? Landasan dan asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pengembangan manusia dan masyarakat suatu bangsa. Landasan dan asas pendidikan akan memberikan pijakan dan arah terhadap pembentukan manusia, serentak dengan itu mendukung perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, sekarang kita kenalan dengan landasan dan asas-asas dalam pendidikan. Nah, beberapa di antara landasan pendidikan tersebut adalah landasan filosofis, sosiologis, kultural, dan psikologis yang sangat memegang peranan penting dalam menentukan tujuan pendidikan. Selanjutnya, ada landasan ilmiah dan teknologi yang akan mendorong pendidikan itu menjemput masa depan. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuannya. Selanjutnya adalah landasan sosiologis. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi antara dua individu, bahkan dua generasi, yang memungkinkan generasi muda memperkembangkan diri. Kegiatan pendidikan yang sistematis terjadi di lembaga sekolah yang dengan sengaja dibentuk oleh masyarakat. Yang ketiga ada landasan kultural atau budaya. Kebudayaan dapat dibentuk, dilestarikan, atau dikembangkan karena dan melalui pendidikan, baik kebudayaan yang berwujud ideal atau kelakuan dan teknologi, dapat diwujudkan melalui proses pendidikan. Sebagai contoh, dalam penggunaan berbahasa, setiap masyarakat dapat dikatakan mengajarkan kepada anak-anak mereka untuk mengatakan sesuatu, kapan hal itu dapat dikatakan, bagaimana mengatakannya, dan kepada siapa mengatakannya. Yang keempat adalah landasan psikologis. Pemahaman peserta didik, utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Umpama pengetahuan tentang aspek-aspek pribadi, urutan dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara paling tepat untuk mengembangkannya. Untuk itu, psikologi menyediakan sejumlah informasi tentang kehidupan pribadi manusia pada umumnya, serta gejala-gejala apa yang berkaitan dengan aspek pribadi. Setiap individu memiliki bakat, kemampuan, minat, kekuatan, serta tempo dan irama perkembangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sangat sulit jika untuk diharapkan sama, terlebih apabila mempunyai pengalaman hidup yang berbeda. Sebagai implikasinya, pendidik tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, sekalipun mereka mungkin memiliki beberapa kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar program pengajaran serta tingkat keterincian bahan belajar yang digariskan. Dan yang terakhir adalah landasan ilmiah dan teknologi. Pendidikan serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK mempunyai kaitan yang sangat erat. Seperti diketahui, IPTEK menjadi bagian utama dalam isi pengajaran. Dengan kata lain, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan perkembangan IPTEK. Lalu, apa saja asas-asas dalam pendidikan Indonesia? Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani, yang merupakan semboyan dan inti dari sistem pendidikan Indonesia. Terdapat 3 semboyan pendidikan Indonesia. Yang pertama ada Ingar
asa sung tuladak atau jika di depan menjadi contoh, ing mandia mangun karsa jika di tengah-tengah membangkitkan kehendak, hasrat atau motivasi, dan tut puri handayani jika di belakang mengikuti dengan awas. Yang kedua ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Dalam latar pendidikan seumur hidup, proses belajar mengajar di sekolah mengemban sekurang-kurangnya dua misi, yakni membelajarkan peserta didik dengan efisien dan efektif, dan serentak dengan itu meningkatkan kemauan dan kemampuan belajar mandiri sebagai basis dari belajar sepanjang hayat. Yang ketiga ada asas kemandirian dalam belajar. Baik asas Puri Handayani maupun belajar sepanjang hayat secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator, di samping peran-peran lain sebagai informator, organisator, dan sebagainya. Oleh karena itu, sedini mungkin sudah harus dikembangkan kemandirian dan kesadaran dalam belajar di setiap benak manusia atau masyarakat suatu bangsa. Kesimpulannya, seorang pendidik sebelum mendidik siswa harus menerapkan dan memahami konsep dari landasan serta asas-asas dalam pendidikan agar memiliki hasil yang baik meskipun tidak akan langsung tampak hasilnya. Oleh karena itu, apabila terjadi kekeliruan dan berakibat kegagalan, pada umumnya sudah terlambat untuk memperbaikinya. Hal ini menuntut agar pendidikan dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan landasan dan asas-asas pendidikan. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.